hari ini yang semestinya kalau pemerintah kita lebih tanggap lagi, mestinya ya memang ada era jadul ini yang harusnya sudah mulai ditinggalkan, bukan untuk sepenuhnya, tetapi mohon maaf agar yang baru ini tidak sama sekali terabaikan. Gitu. Ada banyak potensi cuan yang hari ini masyarakat kita mereka lebih merasakannya secara mandiri, dia berjuangnya secara mandiri tanpa sentuhan kebijakan yang lebih berpihak dilakukan oleh pemerintah kepada mereka, terkecuali yang memang sifatnya regulasi ya. Iya. Saya ini kan juga demonstran dulu sebetulnya. Senang menerima masukan, kritik, aspirasi melalui gerakan di lapangan, meskipun sekarang gerakan juga lebih canggih. Disampaikan melalui media sosial juga melalui media sosial. Bisa ditutup dengan ada koreksi, ada usulan masuk, ada masukan-masukan, ada kita di reminder setiap saat untuk oh ini loh waktunya yang harus diperjuangkan, jangan santai-santai dan seterusnya itu. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, kita berjumpa dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dulur, kalau kita berbicara di sini mengenai tema yang sedang hangat dan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Kita tahu bahwa baru-baru ini begitu ya, tidak hanya di Indonesia sebenarnya, di berbagai daerah di belahan dunia juga ada aksi demonstrasi besar-besaran yang kemudian itu yang melatar belakangi adalah terkait dengan kesenjangan ekonomi, kemudian mungkin tuntutan kehidupan yang saat ini semakin berat begitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hal ini terkait dengan kondisi di Jawa Timur sendiri? Berbicara mengenai ketimpangan ekonomi, apa yang sebenarnya menyebabkan hal ini? Tentu dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur ini, pemirsa, kita berbincang-bincang bukan sekedar bincang-bincang biasa, tetapi paling tidak dari sini ada wawasan yang bisa kita peroleh. Kalau kemudian ada permasalahan, seperti apa sebaiknya memang solusi yang nanti akan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, kalau kita berbicara mengenai ketimpangan ekonomi ini dulur dan juga reaksi tertahan, saat ini saya sudah bersama Bapak Fauzan Fuadi, Magister Media Komunikasi. Beliau ini dari fraksi PKB yang saat ini duduk di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau mewakili Dapil Jatim 12 yaitu Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Bapak Fauzan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini. Sama-sama. Pak, kita kali ini akan berbicara mengenai ketimpangan ekonomi dan reaksi tertahan. Siap. Pak Fauzan. Siap. Pak Fauzan, tapi begini, kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini Pak di Jawa Timur terkait dengan ketimpangan ekonomi, bagaimana sih Bapak melihatnya? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara ketimpangan ekonomi ini sebetulnya menariknya tidak harus langsung dari sudut pandang Jawa Timurannya, tetapi secara nasional juga ketimpangan ekonomi ini sudah terjadi juga, derivasi ke bawah, ketimpangan terjadi di Provinsi Jawa Timur, ketimpangan ekonomi juga terjadi di berbagai kota kabupaten yang ada di Jawa Timur lebih spesifiknya. Secara nasional kita tahu bahwa kekayaan sumber daya, penguasaan atas aset-aset di negara ini dikuasai oleh berapa orang sih, kan kita bisa lihat datanya. Artinya di situ juga sudah terjadi ketimpangan. Di konteks Jawa Timur juga saya kira sama. Ketimpangan ekonomi terjadi secara nyata di depan mata kita, yaitu betapa ada orang dengan kelas sosial ekonomi tertentu, dia derajat kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya ini jauh jomplang dengan mereka yang ada di sudut-sudut perkampungan di suatu kabupaten atau kota. Itu bisa kita lihat dari akses yang bersangkutan terhadap pendidikan, akses yang bersangkutan terhadap fasilitas-fasilitas publik lainnya yang semestinya sebagai sesama warga negara mestinya berimbang, bisa saling menikmati satu sama lain, kondisinya bisa merata satu sama lain sehingga
ya harusnya kita tidak hanya berkutat pada statistik, angka-angka yang biasa meninabubukkan kita ketika kita melihat angka-angka itu. Meskipun ya ini tetap menjadi sebuah ukuran. Iya. Katakanlah indeks Gini rasio Jawa Timur hari ini 0,369 per Maret 2025 kemarin. Iya. Kalau dilihat dari Gini rasio tahun sebelumnya yang masih sekitar 0,37, ya ada penurunan. Baik. Sedikit ada penurunan sedikit. Ini kan memang debat soal indeks Gini rasio itu kan antara 0 sampai 1 saja kan. 0 itu sempurna, 1 itu berarti ketimpangan yang sempurna. Artinya kalau hari ini 0,369 itu juga bukan angka yang timpang-timpang banget, tetapi juga bukan sempurna banget ekonominya, kualitas ekonominya. Baik. Nah, kenapa tadi saya menyatakan jangan hanya terninabubukkan oleh angka-angka, karena yang kita lihat di depan mata itu justru lebih menjadi data kualitatif, data tersendiri yang semestinya intervensi kebijakan oleh pemerintah terkait. Kalau dia di level desa, ya pemerintah desanya juga harus tanggap. Apalah artinya berbagai program disusun oleh mereka yang duduk di provinsi, tetapi tidak ada masukan, tidak ada informasi, tidak ada pasokan suplai datanya terkait dengan kondisi yang real terjadi di bawah. Orang ini sudah makan apa belum, hari ini bisa makan besok, bisa makan apa enggak, dan seterusnya. Jadi memang ketepatan data yang diperoleh juga. Data, akurasi, momentum, saya kira semua saling berkelindan erat mempengaruhi betapa pada saat yang sama kebijakan itu datang diambil untuk mengeksekusi problem-problem yang terjadi di lapangan itu. Pak Fauzan, apakah memang bisa dikatakan bahwa kebijakan itu belum sepenuhnya menyentuh masyarakat, apalagi yang memang di level rentan? Belum sepenuhnya menyentuh kok. Sekiranya pemerintah tidak melakukan apa-apa sama sekali ya. Saya kira sebagai sebuah usaha maksimal sudah dilakukan, tetapi masukan, menerima saran kritik dan konstruksi-konstruksi lainnya yang semestinya pada saat yang sama pemimpin atau para pengambil kebijakan ini juga mereka tidak tebal telinga untuk mendengarkan masukan-masukan dari bawah tersebut, itu akan menjadi sebuah energi luar biasa untuk mengatasi, menjadi solusi atas semua persoalan yang muncul itu. Jadi kan langsung saja persoalannya hari ini apa sih? Misalnya yang sedang kita identifikasi, angka putus sekolah misalnya sebagai salah satu ukuran ketimpangan kesejahteraan ya, ekonomi, bicara ekonomi juga. Di tempat-tempat tertentu ini kan angka pendidikan, tingkat pendidikan ini kan pasti akan dipengaruhi oleh kualitas ekonomi yang bersangkutan, warga masyarakat yang bersangkutan gitu ya. Ketika seorang anak dalam lingkungan keluarga yang kurang mampu, tetapi ketika orang tuanya melakukan semua cara agar anaknya ini bisa menempuh jenjang pendidikan sampai setinggi mungkin, apakah kemudian pada level itu kalau hanya dipotret dari aspek eskalasi pendidikannya, dia kemudian digolongkan sedang tidak memerlukan bantuan? Kan tidak bisa seperti itu. Karena ada tekad, ada etos yang luar biasa dari orang tuanya untuk menyekolahkan, memberi pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anaknya itu dengan semua cara, tentu yang positif maksud saya. Iya, artinya utang sana pendidikan sini, yang gali layak lubang sana sini, bukan apa ya. Tetapi ada orang yang karena faktor etos dan semangat untuk eskalasi ke atas itu yang berbeda dengan yang saya singgung tadi di awal, dia begitu cepat pasrah menerima kenyataan, padahal dia semestinya mampu untuk melakukan lebih, tetapi ya sudahlah, anaknya susah diatur, disekolahkan lebih tinggi dia tidak mau, ya sudah menyerah dengan kenyataan. Apakah itu kemudian bisa digolongkan dia sedang tidak membutuhkan intervensi kebijakan dari pemerintah? Itu yang makanya
solusi case by case itu perlu cepat, perlu update kan di situ. Iya, dan memang antara satu case dengan case lain berbeda pastinya ya cara penyelesaiannya. Begini Pak Fauzan, pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Apakah kemudian amanat konstitusi ini sudah dijalankan dengan baik di Jawa Timur kalau menurut Anda, Pak Fauzan? Sama dengan jawaban tadi ya. Jadi kalau menganggapnya belum dijalankan sama sekali kan itu juga tidak fair. Tetapi apakah itu sudah sesuai dengan ekspektasi atau amanat sebagaimana pasal 33 itu saya kira juga masih belum ya. Tetapi senang sekali beberapa waktu terakhir terutama semenjak Pak Prabowo menjadi Presiden RI. Saya beberapa kali mengikuti forum beliau, baik pada saat acara partai atau acara kepresidenan seperti kemarin, kenegaraan seperti kemarin pada saat pidato kemerdekaan. Saya selalu mendengar beliau mengutip pasal 33 ini sebagai Undang-Undang Dasar sebagai pintu masuk, sebagai panjatan beliau untuk memproduksi kebijakan-kebijakan strategis beliau dalam memimpin. Sekarang kita tahu ada terlepas ada kontroversinya, terlepas masih kekurangan-kekurangannya ya, plus minusnya. Ada makan bergizi gratis. Itu kan program dimulai dari bawah, hendak menyasar semua kalangan tanpa pandang bulu. Jadi makan bergizi gratis itu Pak Prabowo melihat filosofinya dari ketika beliau turun ke daerah betapa ini ya tentu ada fakir miskin di situ ya, ada anak terlantar di situ, ada orang gizi buruk, ada macam-macam lah itu yang kategori-kategori pasal 33 ini. Itu coba diatasi satu program, satu tarikan nafas bernama MBG ini dengan harapan kalau anak bergizi itu kan otomatis belajar juga enak, tenang, nyamahan, keterbutuhan nutrisinya untuk otak dan seterusnya lain ya, bisa melebar kemana-mana studinya. Itu yang dilakukan oleh beliau. Saya kira kan menyenangkan. Ada mazhab membangun yang berbeda yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini dengan yang dulu dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan ini memang soal corak masing-masing. Kalau Pak Jokowi kan lebih ke infrastruktur, Pak Prabowo sekarang beda lagi. Selain MBG ada misalnya sekolah rakyat. Dan ini kan tidak semata-mata dikerjakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah di tingkat provinsi juga ambil bagian, berkolaborasi, ikut mensukseskan program-program pemerintah pusat ini supaya pasal 33 sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar itu, pemerintah provinsi di Jawa Timur, pemerintah kabupaten kota di wilayah provinsi Jawa Timur juga bisa ikut ambil bagian menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya agar dari waktu ke waktu problem-problem di tengah masyarakat sehubungan dengan penanganan fakir miskin, anak terlantar dan lain-lain ini itu bisa seefektif dan semaksimal mungkin dilakukan. Baik, tentunya didukung juga oleh kekuatan di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Timur, kalau kita bicara di Jawa Timur ya, termasuk juga untuk dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Begini Pak Fauzan, kalau kemudian kita bicara ini di dapilnya Bapak ya, Dapil 12, Jatim 12 di Tuban, Bojonegoro, itu kan banyak sekali kalau kita bicara mengenai industri migas yang beroperasi. Betul. Seperti apa kemudian dukungan dan langkah yang dilakukan oleh teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Fauzan, agar kemudian adanya investasi besar ini tidak semakin memperlebar jurang dengan warga lokal. Artinya warga lokal juga mereka bisa benar-benar mendapatkan manfaat pekerjaan begitu ya, dalam hal apapun terkait dengan adanya industri migas yang beroperasi di sana. Ya, makanya tantangannya para pengambil kebijakan itu memang dia harus bisa memutuskan ambil kebijakan tertentu dengan resikonya masing-masing. Jadi situasi seperti di Tuban dan Bojonegoro itu ada potensi gas yang luar biasa, potensi alam yang luar biasa seperti itu. Kalau kemudian kita berharap misalnya dari situ ada kekayaan alam yang kemudian
potensi ekonominya bisa dimanfaatkan seluas-luasnya bagi daerah setempat, maka mungkin yang dilakukan adalah salah satunya bagaimana menuntut SDM orang-orang di sana bisa terpakai untuk kebutuhan angkatan kerja tertentu misalnya di sana. Nah, kalau soal pembagian kue keuangannya, keuntungannya itu kan ada regulasinya sendiri ya. Jadi dari Jakarta ngatur ada kabupaten kebagian berapa persen, provinsi kebagian berapa persen, karena itu menjadi kekayaannya negara. Itu nanti diatur sendiri melalui yang disebut dengan participating interest. Jadi ada sendiri domainnya. Kabupaten dapat berapa, provinsi dapat berapa. Itu ada sendiri. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, termasuk kolaborasi dengan lembaga legislatifnya, karena masing-masing pasti tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Ya tentu saja harus jalan bareng. Risiko yang diambil adalah apakah kita akan lebih banyak melakukan kajian dulu sementara tidak ada actionnya sama sekali, atau kita langsung melakukan action tetapi kajiannya sambil berjalan berseiring. Kan ambil case kayak begini ya. Di Tuban itu beberapa waktu yang lalu ketika sebuah perusahaan di Rusia, Rosneft, PT Rosneft Rusia itu mau eksploitasi di kawasan Jenu Tuban, kan mereka terikat ada regulasi harus memberdayakan warga lokal untuk potensi pekerjaan di sana. Tetapi begitu diberikan ruang pekerjaannya, tidak ada yang qualified ini. Terkecuali hanya, mohon maaf, urusan cleaning service, urusan security, urusan teknis yang sama sekali tidak masuk penempatan strategisnya perusahaan di situ. Berarti kan kita harus siapkan SDM kita dulu di sana. Saya lalu dan kawan-kawan coba rintis SMK perminyakan di sana. Ada kita sudah infrastrukturnya kita siapkan, kita fasilitasi pembangunannya. Ini sedang kita berjalan. Dorong. Waktu itu ini. Ketika itu ya. SMK perminyakan. 2-3 tahun yang lalu. Baik. Akhirnya sudah berjalan infrastruktur ini. Tetapi dalam perjalanannya ada tantangan baru yang muncul. Apa itu? Kesulitan kita mencari tenaga pengajarnya. SMK perminyakan yang ngajar kan juga harus ahli-ahli perminyakan. Kenapa mereka tidak mau ngajar di situ? Gajinya kecil. Tenaga-tenaga ahli perminyakan itu dia lebih memilih bekerja langsung di perusahaannya, di pabriknya, dengan iming-iming honorarium gaji yang diterima yang lebih besar, yang lebih sesuai dengan kebutuhan hajat hidupnya, ketimbang mohon maaf harus mengajar. Ini kan berarti PR yang bertumpuk-tumpuk harus diselesaikan dari mana dulu, pendidikannya dulu, ekonominya dulu, atau kualitas moral manusianya dulu, infrastrukturnya dulu, atau apakah? Kan di situ tantangannya. Sehingga menurut saya ya sudah, apa yang bisa dikerjakan ya kerjakan, sambil jalan kita tutup lubang, sambil jalan kita lakukan perbaikan, evaluasi dan seterusnya. Termasuk di Bojonegoro juga kurang lebih sama. Dan kemudian dengan perjalanan semakin ke sini seperti apa, Pak Fauzan? Artinya dengan berdirinya SMK perminyakan yang nanti menjadi cikal bakal untuk menelurkan sumber daya manusia yang sangat unggul di bidang perminyakan. Ya kalau diceritakan lebih jauh ya pada intinya kondisinya masih belum sesuai dengan ekspektasi kita lah, tetapi ada semangat, ada niat untuk empowering sumber daya lokal di sana itu agar lebih betul-betul penempatannya sesuai dengan harapan dan tidak ada yang dirugikan. Produksi juga agar tetap bisa berjalan lanjut. Jadi ya namanya membangun kan pasti ada itu ya. Betul, ada tantangan juga. Nah, seperti apa kemudian bisa? Karena kalau ditinggal ya tidak mungkin ini. Tidak mungkin ditinggal. Tidak dijalani, tidak kita usaha rintis dan perbaiki kondisi infrastruktur pendidikan kita di tempat itu, yang tadi saya kisahkan itu, ya malah akan semakin ketinggalan kita.
Baik, tantangannya di situ. Itu makanya harus segera kita cari solusi terbaik seperti apa ya Pak Fauzan. Pak Fauzan begini, baru-baru ini demo baik itu buruh maupun teman-teman mahasiswa yang kemudian mereka menyuarakan terkait dengan kebijakan anggaran yang dianggap menekan kesejahteraan. Sebenarnya ini kenapa Pak? Apakah komunikasi pemerintah yang gagal atau memang ada substansi kebijakan yang bermasalah? Ya, yang paling pas mungkin karena momentumnya ya. Saya tidak tahu mungkin atau pastinya ada sebab-sebab lain yang lebih krusial menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Tetapi sebagai sebuah kebijakan di banyak daerah ini berlangsung lama meskipun saya tidak pada konteks membenarkan atau ikut bersetuju terhadap itu. Tetapi di beberapa tempat ini sebetulnya kebijakan yang sudah lama. Ini kan kayak berturut-turut memang. Jadi sebelumnya ada One Piece sebagai kayak semacam simbol perlawanan, lalu meletus di Pati ketika pajak bumi bangunan dinaikkan 250%. Tapi mohon maaf loh, kenapa tadi saya bilang momentum? Ada banyak daerah juga yang bahkan menaikkan pajak PBB-nya itu 400%, 500%, 600%, tetapi daerahnya juga biasa-biasa saja. Tetapi apakah di situ tidak ada gejolak atau tidak ada orang protes? Pasti ada orang protes. Tetapi kan situasinya, eskalasinya berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sekali lagi saya tidak pada konteks mengiyakan atau bersetuju terhadap itu, tetapi ada sesuatu tersembunyi yang sebetulnya bisa kita singkap di sini kalau kita mau belak-belakan membuka ada fenomena apa sih belakangan ini. Demo terjadi di mana-mana, orang protes sampai dengan kebablasan, sampai dengan aksi bakar-bakar apa segala macam itu. Saya kira ini semua sudah terjadi dan tinggal kita yang akan datang saling refleksi, saling mawas diri, saling evaluasi. Siapapun yang merasa dalam peristiwa kemarin itu ikut menjadi sumber persoalan, ya silakan kemudian introspeksi dan mawas diri, termasuk kami-kami yang di pengelola kebijakan. Teman-teman kan banyak orang ya, ada yang suka flexing, ada yang suka macam-macam. Tentu semua harus koreksi diri, mawas diri. Muhasabah katanya orang-orang PKB, evaluasi lah ya, mawas diri supaya satu sama lain toleransi, saling menjaga dan saling berimbangan, saling menghargai satu sama lain itu bisa menjadikan jurang pemisah di level apapun ya, di isu apapun. Ekonominya, macam-macamnya itu bisa semakin menyempit jurang degradasinya agar semakin guyup rukun lah kehidupan kita. Harapannya begitu ya, apalagi di Jawa Timur. Pak Fauzan, monggo kita minum dulu Pak, supaya semakin sejuk gitu ya Pak ya suasananya, adem. Saya nggak fokus karena moderatornya pakai baju hijau. Kalau kita bicara mengenai APBD Jawa Timur 2025, ini kan anggaran besar itu alokasinya untuk infrastruktur ya Pak ya. Macam-macam ya. Nah artinya di sini ada masyarakat itu menilai sektor pendidikan dan kesehatan itu masih terpinggirkan. Sebenarnya seperti apa sih Bapak Fauzan kalau teman-teman di DPD Provinsi Jawa Timur ini menyikapi prioritas anggaran agar kemudian lebih berkeadilan di semua sektor gitu Pak? Ya, sesuai dengan kewenangan yang melekat kepada teman-teman DPR, kami punya hak budgeting, sambil lalu juga punya hak kontrol atau pengawasan. Tentu sesuai dengan koridor kewenangan yang kita miliki itu bersama-sama dengan eksekutif di konteks Provinsi Jawa Timur ini kami berusaha memproporsikan kebijakan alokasi anggaran itu sesuai dengan kebutuhan dan isu aspiratif yang sedang berkembang pada saat pembahasan sekaligus memproyeksi kira-kira kebutuhan dan isu aspiratif apa yang akan muncul di masa berikutnya.
sekurang-kurangnya 1 sampai 2 tahun lah yang harus bisa kita baca itu. Iya. Tentu akses dampaknya adalah untuk beberapa tahun yang akan datang, apalagi kalau itu soal infrastruktur, perbaikan infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, itu kan investasi sebetulnya ya. Iya. Tidak bisa 1 tahun 2 tahun, tetapi bisa proyeksional sampai dengan 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, tentu berdebat, saling memberi masukan satu sama lain sudah menjadi habit antara kami yang di Indrapura dan teman-teman eksekutif yang ada di Jalan Pahlawan ya. Iya. Sejauh ini berlangsung seperti masyarakat juga bisa menyaksikan langsung, karena proses-proses yang kita lakukan hari ini seperti akuarium, orang bebas melihat, dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi dan seterusnya. Sistem-sistem yang harus kita penuhi pada saat kita mengusulkan menganggarkan sesuatu yang menjadi aspirasi kita di DPR, itu juga di input secara terbuka melalui sebuah sistem yang langsung guidance-nya atau petunjuknya kita dapatkan dari Kementerian Dalam Negeri yang disebut dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah itu, SIPD, sehingga ya kita berkebijakan kalau menurut masyarakat sekiranya kebijakan itu tidak tepat, belum waktunya, kan kita bisa saling berdebat ya, bisa membahas. Mungkin infrastruktur kesehatan pendidikan di Surabaya sudah lebih dari cukup, mungkin. Kalau perbandingannya dengan daerah pemilihan saya di Bojonegoro dan Tuban, atau perbandingannya dengan daerah pemilihan teman-teman yang lain di Pacitan, Magetan sana, di Situbondo dan Bondowoso sana, kan pasti berbeda. Bagi orang di Surabaya sudah cukup, waktunya bergeser ke isu aspiratif yang lainnya, tetapi kan di Bojonegoro belum, di Situbondo, di Bondowoso belum. Ini kan pasti ruang dan waktu ini kan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Lalu eksekutif sebagai pengambil kebijakan harus seperti apa? Kalau kami di legislatif ini kan hanya mendorong, mengkoordinasikan. Kalau anggaran sudah berjalan, ada nggak pasnya kita melakukan kontrol tadi itu, sehingga ya inilah demokrasi kan. Sistem politik yang kita anut per hari ini yaitu. Baik, begini Pak, di pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan APBN APBD itu kan harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pak Fauzan melihat apakah kemudian alokasi APBD di Jawa Timur sudah mencerminkan prinsip ini? Ya, saya positif thinking aja, jadi kan membedah APBD, postur APBD kita itu butuh, kalau kita serius cermati itu bisa butuh waktu berminggu-minggu belum selesai ya, tetapi secara postur secara keseluruhan, secara umum bisa kita lihat bahwa yang sudah secara maksimal kita lakukan bersama-sama dengan eksekutif ya, yang sudah berjalan sejauh ini. Tentu ada plus minusnya, tentu ada kekurangan-kekurangan di sana sini, dan itu normal karena berbagai macam keterbatasan dan kemendesakan agenda tertentu yang menjadi prioritas eksekutif mungkin berbeda dengan kami. Kenapa saya menyebutnya ada normalnya? Karena ya mohon maaf, kita bukan termasuk provinsi yang kaya raya sumber keuangannya. PAD kita dari waktu ke waktu, Jawa Timur malah mengalami kontraksi penurunan yang cukup signifikan. Meskipun sebetulnya potensinya harusnya naik. Saya ambil contoh PAD. Pasca berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah HKPD tahun 2022 atau berapa itu saya lupa, nomor 1 yang pasti. Tetapi berlaku baru-baru ini, itu Jawa Timur mengalami kontraksi pendapatan sangat tinggi, sangat besar. Kenapa? Karena ada option pajak yang dulu kendaraan bermotor itu yang berhak melakukan pengelolaan itu totally provinsi. Nah sekarang diatur oleh undang-undang secara langsung ada bagiannya, kabupaten itu sekian persen. Misalnya saya sekitar 36 atau 37% begitu ya, nanti bisa dicek.
selebihnya provinsi. Sementara kemarin full provinsi dan provinsi tinggal mengatur, oh Pacitan mau dikasih bagian berapa, lalu Situbondo dikasih bagian berapa, Surabaya dikasih bagian berapa. Sekarang karena HKPD itu sudah berlaku, mohon maaf, Surabaya semakin diuntungkan karena jumlah kendaraan bermotor banyak. Itu lebih banyak di Surabaya, lebih banyak di Gresik, lebih banyak di Kabupaten Sidoarjo. Sementara Madura, kalau kita hari ini berbicara ketimpangan kebijakan pembangunan, hari ini dia merasakan yang paling nyata dampak negatifnya karena yang mereka dapatkan sebelum berlakunya Undang-Undang HKPD dengan yang didapatkan sekarang itu jauh menurun, termasuk Pacitan, daerah-daerah perbatasan ini ya. Jumlah kendaraan bermotor mereka sedikit, undang-undangnya mengatur ya sudah ini bagianmu, ya sudah terima itu. Mereka dirugikan. Nah, padahal dalam level pemerintah kabupaten kan juga akan berkebijakan mengatur anggaran yang mereka punya itu untuk pembangunan di tempat mereka. Nah, ini yang saya maksud dengan bukan saya menormalkan bukan, tetapi karena kita ini memang di tengah uang terbatas, cita-citanya macam-macam, kepingin ini itu apa segala macam untuk dipersembahkan untuk pembangunan yang lebih pro-pur untuk masyarakat, tetapi ya sudah kayak begitu. Baik, Pak Fauzan, ini ada laporan BPS begitu untuk angka pengangguran di Jawa Timur kan masih cukup tinggi, terutama di kalangan pemuda. Nah, ini terkait dengan membuka lapangan pekerjaan yang relevan ini, strateginya seperti apa teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya, sejauh yang saya ikut ya, karena kalau berbicara tupoksi saya di Komisi A tidak memidangi urusan ketenagakerjaan, tapi sedikit-sedikit masih mengikuti ya. Iya. Tingginya angka pengangguran itu kalau kita coba analisis faktor penyebabnya kan pasti juga kompleks. Jawa Timur ini termasuk surplus bonus demografinya tinggi. Iya. Kemudian situasi ekonomi global, nasional juga kita bisa saling update perkembangannya. Ada kemerosotan lah ya, daya beli masyarakat, pengangguran. Setelah yang domestik saja, setelah beberapa waktu yang lalu Sritek, Gulung Tikar, ini ada beberapa lagi. Ada beberapa lagi. Jawa Timur jangan jauh-jauh, meskipun kemarin disanggah dan saya sebetulnya bisa berdebat di situ, tetapi ya belum tepat forumnya. Gudang garam itu sudah berapa lama tidak sesuai target capaian keuntungannya. Meskipun kemarin ketika ada isu PHK massal mereka membantah, bahkan gubernur juga ikut komentar itu pensiun dini, tapi saya bisa berdebat di situ sebetulnya. Tapi kita tidak perpanjang. Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, sehingga anak muda nganggur, putus sekolah, itu menjadi tantangan pemerintah untuk apa sih intervensi yang bisa kita lakukan agar kondisi itu bisa kita jawab, bisa kita atasi. Di tengah sekali lagi keterbatasan anggaran, resource, infrastruktur yang kita miliki. Kenapa? Kita punya BLK, ambil contoh. Balai Latihan Kerja itu rata-rata mayoritas kondisinya ya seperti itu, antara layak dan tidak layak untuk digunakan, sehingga mohon maaf ya lebih banyak terbengkalainya daripada dimanfaatkan. Alat-alat, mesin-mesin yang semestinya bisa digunakan untuk meningkatkan pelatihan, meningkatkan keterampilan anak-anak muda kita juga tidak bisa dilakukan dengan optimal. Belum lagi sebetulnya perkembangan hari ini yang semestinya kalau pemerintah kita lebih tanggap lagi, mestinya ya memang ada era jadul ini yang harusnya sudah mulai ditinggalkan, bukan untuk sepenuhnya, tetapi mohon maaf agar yang baru ini tidak sama sekali terabaikan. Gitu. Yang baru ini apa misalnya? Kita tahu ada peluang ekonomi memanfaatkan potensi kreatif digital yang belum optimal dimanfaatkan oleh pemerintah kita, baik pusat atau sampai ke daerah. Juga. Ya. Nah, padahal karena saya kebetulan backgroundnya di situ, ada banyak potensi cuan
yang hari ini masyarakat kita mereka lebih merasakannya secara mandiri, dia berjuangnya secara mandiri tanpa sentuhan kebijakan yang lebih berpihak dilakukan oleh pemerintah kepada mereka, terkecuali yang memang sifatnya regulasi ya. Iya. Gitu. Baik, jadi mungkin itu juga yang sekarang sudah harus kita masuki, itu ceruknya ya, masih besar ya, betul Pak Fauzan. Pak Fauzan begini loh, kalau kita bicara mengenai peran dari DPRD sendiri, kalau di sini bicara DPRD Provinsi Jawa Timur ya Pak ya. Jadi itu ada sebagian masyarakat itu kan menilai kalau DPRD itu hanya hadir ketika demonstrasi besar terjadi, tetapi kurang aktif dalam pencegahan ketidakpuasan publik. Seperti apa Pak Fauzan menanggapi kritik ini? Ya, terima kasih kritiknya, karena ya apalagi hari-hari ini ya, iya. DPR itu bekerja semaksimal apapun karena tidak terbantu oleh media publikasinya secara maksimal. Oke. Tidak ada anggarannya, paling-paling dilakukan mandiri oleh yang bersangkutan, sehingga hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu tidak banyak terketahui oleh publik, oleh masyarakat. Baik. Tetapi mohon maaf, bukan juga bermaksud membela diri. Ada memang oknum-oknum tertentu. Kalau berbicara oknum itu kan saya kira di semua level dimensi hidup kita itu ada oknum yang bisa disoal. Iya. Ya mohon maaf, profesi apa yang hari ini tidak ada oknumnya yang sedang bermasalah, kan begitu kan. Jadi di DPR juga saya kira ada teman-teman yang harus kita ajak untuk berbenah, evaluasi, memberikan keteladanan yang baik, agar potensi-potensi percikan kerusuhan seperti yang kemarin terjadi itu tidak terulang, karena yang dirugikan sekali lagi adalah masyarakat sendiri dalam kondisi seperti itu. Oke, nah begini Pak Fauzan, kalau kita bicara mengenai sekarang ada biaya pendidikan tinggi juga yang semakin meningkat begitu ya Pak ya. Ini seperti apa kemudian DPRD Provinsi Jawa Timur ini mendorong adanya kebijakan pendidikan yang lebih inklusif juga gitu Pak? Ya, beberapa waktu yang lalu misalnya digagas soal pendidikan yang lebih vokasional gitu. Saya kira itu juga salah satu gagasan yang genuine, yang tinggal pengembangannya saja yang perlu peningkatan. Tentu juga harus didukung dengan anggaran yang memadai. Iya. Karena kondisi perguruan tinggi kita itu yang swasta, yang lepas dari intervensi kebijakan pemerintah, itu kan satu dengan yang lain kondisinya juga berbeda-beda. Okay. Ada banyak pengelola yayasan itu yang karena keterbutuhan area, dia kemudian mendirikan sebuah perguruan tinggi, sekolah tinggi, untuk menampung anak-anak di situ, untuk kuliah di situ, tetapi kapasitas ekonomi warga di sekitar itu untuk diajak menempuh pendidikan tinggi di situ, itu tidak lebih dulu diukur dengan baik, sehingga ya banyak sekali perguruan tinggi rintisan itu yang umurnya hanya hitungan tahun, hanya setelah itu kesulitan dia bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi di sebelahnya, apalagi kalau di tempat itu ada perguruan tinggi negerinya, sudah pasti akan kalah bersaing. Nah, kayak begini ini menurut saya ya semua stakeholder, jangan hanya menyalahkan pemerintah, mohon maaf, semua stakeholder harus ikut terlibat, ambil bagian, perlu duduk bareng di sini untuk melakukan koreksi bersama-sama sebetulnya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat PR-PR di lingkungan kita yang begitu kompleks itu bisa terbantu oleh keberadaan kita sebagai apapun di situ. Iya. Kalau Anda menjadi DPR, ya lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda di situ sebagai tokoh masyarakat, apakah tokoh agama atau apapun, lakukan tugas juga dengan sebaik-baiknya, berkontribusi memberikan warna positif bagi masyarakat di sekitarnya. Saya kira yang kayak begitu itu langkah-langkah sepele yang orang juga
acap kali menganggapnya sebelah mata, padahal itu kontribusi yang luar biasa. Dan perlunya kolaborasi lintas sektor itu sangat penting, seperti itu Pak Fauzan ya. Penting. Pak, kalau tadi kita bicara pendidikan, sekarang yang tidak kalah penting itu terkait dengan ekonomi Pak. Nah ini tuh ada laporan bahwa pekerja informal dan buruh tani itu semakin terpinggirkan Pak, akibat mekanisasi pertanian dan industrialisasi. Seperti apa sih kemudian Pak teman-teman di DPD Provinsi Jawa Timur ini memastikan begitu, mengawal agar transformasi ekonomi ini tidak menciptakan pengangguran baru? Iya, tadi saya singgung sedikit tadi ya soal digitalisasinya ya. Saya kira pada satu sisi kita harus mengatakan bahwa ini sebuah konsekuensi logis dari perkembangan dunia ya, mekanisasi ini ya. Apalagi sekarang ada artificial intelligence. Jadi harus betul-betul siap, tenaga kasar ini akan digantikan oleh kecanggihan kecerdasan buatan. Baik. Hasilnya kita bisa cari tahu sendiri, tetapi ini terus dinamis, terus berkembang. Saya bahkan berkali-kali terkejut, surprise dengan cara kerja AI ini. Ini lintas sektoral ya. Tadi kan disinggung soal buruh kerja ya, buruh tani, pekerja informal juga terdampak sama. Baik. Saya beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Blitar itu mereka petani koi ya, istilahnya peternak koi. Koi lah ya, koi, petani juga kan ini. Mereka sudah bisa memang pada akhirnya manusia terbantu pekerjaannya. Jadi dia bisa memprogram, memberi makan kepada koi-koinya itu, di kolamnya itu, termasuk bisa mengontrol suhu air di kolamnya itu. Tidak harus dengan kehadiran fisiknya dia di kolam tempat dia merawat koi-koinya itu, tetapi dia melalui sebuah aplikasi. Ini sudah agak lama. Ini aplikasi ya, belum kebutuhan-kebutuhan lain yang mau tidak mau AI ini bisa masuk menjadi bagian dari apakah itu cara pemasarannya atau pengelolaan atas produk-produk pertaniannya itu yang kemudian menggeser tenaga kasar ini menjadi semakin terpinggirkan. Baik, mungkin itu bisa dijadikan sebagai patokan juga ya Pak Fauzan. Betul. Pak Fauzan begini. Alatnya semakin canggih-canggih sekarang. Ya betul. Pak Fauzan, ini kita sudah menjelang di penghujung perjumpaan dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah ini sebagai penutup ini Pak Fauzan, seperti apa kemudian strategi DPRD, utamanya DPD Provinsi Jawa Timur sendiri, agar ketimpangan ekonomi di Jawa Timur ini tidak lagi menjadi bara dalam sekam dan reaksi masyarakat Pak itu bisa tersalurkan secara sehat dalam ruang demokrasi, bukan sekedar demonstrasi. Individu-individu anggota DPR di semua tingkatan, tingkat 2, tingkat 1 dan di tingkat nasional, ini kan terdiri dari banyak orang. Saya berbicara dalam konteks Provinsi Jawa Timur. Tentu sejauh kita bisa melakukan yang terbaik akan kita lakukan. Baik. Tentu sejauh apa yang bisa kita kerjakan dengan sekuat tenaga, semaksimal-maksimalnya tentu akan kita lakukan. Sebetulnya tuntutan masyarakat itu tidak muluk-muluk sebetulnya. Kebutuhan kesejahteraannya terpenuhi, pendidikan, ekonomi, makannya, kebutuhan pokoknya lah ya terpenuhi. Saya kira mereka sudah cukup ya. Tentu ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi pada saatnya secara berjenjang. Tetapi saya ini kan juga demonstran dulu sebetulnya. Senang menerima masukan, kritik, aspirasi melalui gerakan di lapangan, meskipun sekarang gerakan juga lebih canggih, disampaikan melalui media sosial juga, melalui media sosial. Mana lebih efektif, sama-sama efektif. Dan ini kalau saya sih menikmati dalam arti
alhamdulillah ada kayak begini. Sehingga bisa menjadi rem, bisa menjadi kontrolnya kita semua karena ya mohon maaf, kami ini kan pada satu sisi dituntut harus sempurna seperti seorang malaikat katakanlah, tidak ada kekurangannya sama sekali. Pejabat politik, pejabat publik ini semuanya lah ya. Tetapi pada saat yang sama harus disadari bahwa kami punya juga keterbatasan-keterbatasan yang mestinya juga bisa ditutup dengan ada koreksi, ada usulan masuk, ada masukan-masukan, ada kita di reminder setiap saat untuk oh ini loh waktunya yang harus diperjuangkan, jangan santai-santai dan seterusnya itu. Sehingga kalau saya sih menikmati situasi, ada demonstrasi, ada unjuk rasa, ada. Selagi itu tidak mengarah kepada tindakan-tindakan yang kerusuhan ya. Jadi pasti itu juga suara rakyat nanti juga akan masuk ke rapat terkait dengan kebijakan, anggaran gitu pasti ya, Pak ya? Pastilah, pasti. Oke, baik. Pasti. Baik, Bapak Fauzan Fuadi, Magister Media Komunikasi, terima kasih juga ya Pak ya, sehat selalu Pak di dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat ini. Baik, pemirsa, sampai di sini dulur perjumpaan kita dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Bapak Fauzan Fuadi, Magister Media Komunikasi dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PKB, Dapil Jatim 12, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro. Matur nuwun dulur atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.